Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersua di podcast ayat-ayat bicara yang insya Allah akan mengungkap misteri rahasia ayat-ayat perumpamaan atau lebih lazim disebut dalam Al-Quran ayat-ayat mutasyabiah. Di sisi kiri saya sudah hadir narasumber tetap kita, Bapak Ustaz Ramik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ustaz, dari beberapa yang menanggapi, Ya. kita kan insya Allah ini alhamdulillah sudah masuk di edisi 22 kalau tidak salah. Ini menjadi edisi 23 insya Allah. Nah, dari beberapa edisi itu kan ada beberapa bagian itu yang ingin sebenarnya memperjelas tentang agama itu sendiri, Ya. sekaligus bahwa kan edisi-edisi yang lalu itu kan sudah dijelaskan bahwa para nabi itu ternyata adalah muslim itu sendiri juga, Islam itu sendiri. Jadi memang erat kaitannya bahwa kan agama sudah mereka pahami bahwa ternyata agama itu hanya ada dua dalam Al-Quran, yaitu agama nenek moyang sekaligus agama Islam. Ya. Dan agama ini semua berlaku untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, begitu juga dengan nabinya. Nah, kira-kira bagaimana dengan ini, Ustaz? Karena mereka kan juga memiliki kitab, masing-masing kitab. Nah, kira-kira bagaimana ini menjelaskan hal ini? Silakan, Ustaz. Baik, jadi kita bahas tentang nabi-nabi yang mereka juga mengajarkan Islam. Kan dari sebelumnya kita sudah pernah bahas di surat ketiga ayat 81 bahwa sebelum nabi-nabi itu diturunkan, mereka itu berjanji atau bersaksi bahwa ketika mereka sudah menerima kitab dan hikmah, lalu kemudian datang kepada mereka seorang rasul, dalam hal ini Muhammad, mereka itu akan beriman kepada Muhammad dan menjadi penolong Muhammad itu. Jadi misi mereka di situ sangat jelas, sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammad itu mengajarkan Islam. Kalau dari sisi kitabnya, Muhammad itu mengajarkan Al-Quran. Jadi ketika nabi-nabi itu diturunkan ke dunia, mereka juga adalah pembawa ajaran Islam. Ya. Kalau dikatakan mereka pembawa ajaran Islam, maka kitab-kitab yang mereka bawa itu juga berisi ajaran Islam. Itu yang perlu dipahami, yang perlu digarisbawahi. Jadi kita lihat di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Ibrahim itu bersama Musa menerima suhuf-suhuf, lembaran-lembaran. Jadi lembaran-lembaran ini adalah ajaran Islam. Terus yang diterima oleh Ibrahim itu adalah yang berkaitan dengan tauhid. Ya, berkaitan dengan tauhid. Kemudian kepada Nabi Musa dia diberikan kitab Taurat. Nah, Nabi Musa ini dia mengajarkan tentang hukum-hukum Islam atau diistilahkan juga sebagai syariat Islam. Jadi seluruhnya Taurat itu berisi tentang ajaran Islam yang yang berkedudukan sebagai hukum di dalam Islam. Lalu kemudian setelah Taurat ada namanya Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud itu diangkat sebagai Khalifatullah, diangkat sebagai Khalifah Allah. Makanya kitabnya itu berisi tentang pengetahuan alam semesta, pengetahuan tentang alam semesta yang memungkinkan Nabi Daud ini menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Jadi kepada kita manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi, itu yang disebutkan sebagai Zabur di situ adalah pengetahuan yang melekat pada diri kita sehingga memiliki kemampuan tertentu, kemampuan khusus yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dalam hal ini bisa menjalankan tugas kekhalifahan kita masing-masing. Baik. Kemudian di Isa
Nabi Isa itu dia bukan diwahyukan kepadanya Injil, ya, tapi dia membawa turun Injil. Kalau dibahasakan dia membawa turun, atau Isa datang bersama hikmah, bersama Injil. Jadi setelah Isa diangkat oleh Allah, jadi Injil itu akan terangkat juga bersama Isa. Ya. Jadi lalu kemudian apa yang diajarkan Isa selama hidupnya itu adalah mengajarkan hikmah, makna dibalik hukum-hukum yang pernah diajarkan selama kepemimpinan Nabi Musa, selama ajaran Nabi Musa. Jadi ajaran Isa berisi ajaran hakikat Islam. Ya, sederhana begitu. Lalu kemudian datang Al-Quran, datang juga Muhammad yang pernah dijanjikan atau disaksikan oleh para nabi. Maka disitulah disempurnakan seluruh kitab-kitab yang terdahulu, terhimpun menjadi satu kitab namanya Al-Quran. Nah ini tadi Ustaz saya mau perjelas ini tentang tadi kan nabi-nabi bersaksi dalam Al-Quran. Dan itu jelas, itu tidak dibantah bahwa para ulama sudah bersepakat bahwa yang disaksikan itu adalah Muhammad dalam Al-Quran itu kan. Nah itu berarti kan masih bersifat non fisik gitu. Nah turunlah Muhammad sebagai Muhammad bin Abdullah. Berarti memang ini harus diperjelas, karena harus dipahami memang berbeda dengan Muhammad yang dikatakan dalam Al-Quran, yang dipersaksikan dengan para nabi-nabi yang sebelum datang itu diturunkan, dengan Muhammad bin Abdullah yang sebagai bentuk nyata daripada Muhammad yang maksud. Jadi disebut sebagai nabi. Nabi itu dalam istilah Arabnya dia sebagai pembawa berita. Naba itu artinya an-naba itu berita besar. Kalau orangnya disebut nabi, yang membawa berita itu disebut nabi. Jadi sejak mereka berjanji di alam gaib, lalu turun dalam bentuk fisik, dalam bentuk nyata di muka bumi ini, mereka itu membawa berita atau membawa tanda atau membawa simbol, membawa kode-kode ya. Jadi Nabi Adam membawakan simbol apa, Nabi Ibrahim membawakan simbol apa, Nabi Musa simbol apa, Nabi Isa itu simbol apa, dan sebagainya. Kalau kita kembali kepada rumus agama bahwa agama itu adalah fitrah penciptanya manusia, sebenarnya mereka itu adalah membawa simbol-simbol tentang apa yang ada pada penciptanya manusia. Jadi kisah Nabi Adam di dalam Al-Quran itu menceritakan atau membawa simbol bagaimana keberadaan kita pertama kali ada sejak keluar dari diri yang satu, yang pada saat itu tidak ada seorang manusia pun yang lain selain aku, selain diriku pada saat itu. Sehingga aku beralastu, kemudian aku diajarkan asma, lalu diturunkan ke dunia. Ini diberitakan melalui kisah Nabi Adam. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan bagaimana caranya seorang manusia itu bisa keluar dari agama nenek moyangnya. Ya mau tidak mau dia pasti beragama nenek moyang, karena untuk bisa terpenuhinya untuk menjalankan tugas kehalifan di muka bumi, seorang manusia yang tadi sudah berjanji di alam gaib itu harus membutuhkan wadah, membutuhkan jasad. Jadi mana jasad ini adalah kita sebut sebagai agama nenek moyang, agama keturunan dari kedua orang tua. Sedangkan yang masuk dalam diri manusia itu melalui tiupan roh, itulah yang dibahas dalam ajaran Islam, agar manusia itu bisa kembali kepada Islam. Nah, melalui Nabi Ibrahim bawa berita bagaimana caranya teknik seorang manusia itu untuk bisa keluar dari agama nenek moyang dan masuk kepada Islam. Dan juga diajarkan pada saat itu adalah tentang tauhid, bagaimana manusia itu keluar dari bermacam-macam Tuhan atau mempertuhankan hawa nafsu, masuk kepada mempertuhankan Allah saja. Kemudian Nabi Musa membawa berita apa ini? Dia membawa berita tentang keadaannya jiwa manusia. Ya, jadi ada yang mempertanyakan
kenapa sih dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah Nabi Musa? Ya, karena memang yang paling bergejolak dalam diri kita itu adalah yang ditunjukkan oleh Musa, karena dia akan berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ini adalah simbol dari egonya manusia, keaguannya manusia, kesombongannya manusia. Jadi Musa adalah wilayah jiwa. Jadi Musa itu simbol jiwa, yang pada jiwa itu diilhamkan kepadanya sifat kefasikan dan ketakwaan, di mana sifat kefasikan berasal dari jasadnya yang disimbolkan tadi oleh Fir'aun, dan sifat ketakwaan berasal dari Allah yang disimbolkan melalui Taurat, melalui hukum-hukum Allah itu. Kemudian Isa adalah simbol dari hakikat diri manusia. Jadi yang kita sebut dengan ruh, atau kadang-kadang juga disebut dengan nyawa, inilah yang disimbolkan melalui turunnya Nabi Isa di muka bumi. Lalu kemudian yang terakhir tadi, mungkin yang menjadi pertanyaan tadi, adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, yang tadinya itu ketika Nabi Adam datang, Muhammad itu datang tapi dalam bentuknya yang masih gaib. Ketika Ibrahim datang, Muhammad datang. Adam tadi menolong Muhammad. Ibrahim tadi beriman kepada Muhammad dan menjadi penolong bagi Muhammad. Ketika Musa datang, Muhammad datang kepadanya, dan Musa itu beriman kepada Muhammad, dan Musa itu menjadi penolong bagi Muhammad. Ketika Isa datang, Isa itu beriman kepada Muhammad, dan Isa menjadi penolong bagi Muhammad. Nah, setelah semua ini lengkap, lalu datanglah itu tadi Muhammad dalam bentuk sosok fisiknya, keluarlah melalui orang tuanya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Lahirlah seorang manusia yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Dalam hal ini adalah dia harus diberikan wadah juga yang berasal dari agama nenek moyang berasal dari Abdullah dan Aminah. Jadi tinggal di situ, maka dia juga melekat padanya agama nenek moyang. Tetapi yang disebut dengan Muhammad itu adalah yang tinggal dalam wadah itu. Jadi ketika beliau sendiri berdoa misalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang dimaksudkan adalah aku yang ada di dalam dirinya, aku yang ada dalam jasadnya itu. Ya, begitu pula kita yang selalu kita doakan Allahumma sholli ala Muhammad, itu adalah Muhammad yang gaib itu, Muhammad yang gaibnya. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita doakan, yang kita mohonkan keselamatannya adalah Muhammad yang gaibnya. Pertanyaannya, kenapa didoakan? Yang padahal dia sudah dijamin oleh Allah bahwa dia ini adalah penghuni surga. Ya, didoakan. Pertanyaannya, siapa Muhammad yang didoakan ini? Muhammad itu adalah tadi yang saya katakan, dialah yang tadi beralas tuh, yang tadi diceritakan oleh kisah Adam dalam kesendiriannya. Dia beralas tuh, kemudian masuk ke dalam wilayah ruh diceritakan oleh Isa, ya. Kemudian masuk ke dalam jiwa diceritakan oleh Musa, masuk ke dalam jasad diceritakan oleh Ibrahim. Itulah aku dirita sendiri yang sudah beralas tuh. Jadi itu disebut dengan Nabi. Dia membawa berita besar. Betapa aku ini yang tadinya fitrah, berada dalam kesucian tanpa cacat, begitu masuk ke dalam jasad, sama dibahasakan dalam tanda kutip, dia jatuh ke lembah dosa. Ya, jatuh ke lembah dosa. Jadi itulah dikatakan sebagai Nabi membawa berita-berita besar. Di mana besarnya? Besar bagi diri kita, penting bagi diri kita masing-masing. Jadi yang perlu dipahami di situ adalah bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah simbol atau lambang atau kode atau apa ya, yang menunjukkan bahwa seperti inilah keadaannya aku dalam diri kita itu tadi, keadaannya aku dalam diri kita yang padanya itu terdapat suri teladan yang baik, yang padanya itu melekat padanya nama-nama Allah, Asmaul Husna yang baik-baik, yang ketika aku ini masuk ke dalam jasad, maka dia akan digerogoti oleh hawa nafsu. Yang bisa menyelamatkan dia dari situ adalah petunjuk itu sendiri, Al-Quran itu sendiri. Atau mungkin saya bisa menyimpulkan Ustaz, bahwa dalam satu rangkuman tadi cerita tentang ini kan sudah berarti ini satu konsep, satu manusia itu. Ya.
bahwa dalam satu tanda kita bilang tadi sebelum menjadi bentuk fisik, berarti kan terus terang ini berarti ada makro Ya. yang istilahnya sifat-sifat nyatanya, kemudian kembali kepada zaman sekarang itu berbentuk sifat mikronya, Ya. atau kembali kepada dalam diri sendiri. Ya. Nah, berarti kitab-kitab yang dibawa seperti Isa dibawa Nabi Musa, kitab dibawa Nabi siapa lagi, Zabur siapa ya, dan sebagainya, itu memang dengan sendirinya kalau dipahami ini berarti masuk dalam kitab Al-Quran itu sendiri, karena Ya. satu rangkuman. Ya, itu tadi sama dalam cerita tadi saya sudah sampaikan bahwa nabi-nabi juga sebenarnya kalau disimpulkan mereka itu adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa tidak dari pertama saja, dari awal saja itu Muhammad saja yang diutus? Ya, tidak perlu ada nabi-nabi lain. Tidak perlu ada nabi-nabi lain. Saya katakan mereka ini membawa berita tentang diri kita, tentang keadaannya manusia ini yang dibahas dalam agama itu, tentang penciptanya manusia ini, bahwa seorang manusia itu ketika dia terlahir ke dunia tidak serta-merta menjadi orang cerdas. Dia mesti beranjak dulu dari ayunan, dari bayi yang dari buayan seorang ibu, kemudian bertumbuh menjadi anak-anak, lalu dia remaja, lalu dewasa. Akhirnya pertumbuhan inilah yang diberitakan oleh para nabi, bahwa turunnya itu nabi ini dulu, Nabi Ibrahim dulu, baru Nabi Musa, baru Nabi Isa, lalu kemudian Muhammad sebagai nilai manusia itu sendiri. Jadi seluruhnya nabi ini adalah Muhammad sendiri, sama dengan seluruhnya diriku ini sejak dari ayunan sampai dewasa seperti ini adalah memang hanya satu diri saja. Satu diri. Dia hanya perkembangannya itu bertahap karena kita memasuki sebuah ikatan ruang dan waktu. Muhammad yang dimaksud ini lah, itulah yang beralastur, yang dimaksud. Ya, dia untuk beralastur. seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Yang menceritakan tentang diri seorang manusia. Dalam hal ini kalau kita mau lebih cepat kita pahami, kita bawa saja ke diri kita. Ya. Bahwa Muhammad ini adalah menceritakan tentang diriku. Ya. Jadi yang kita sebut tadi secara makro atau secara mikro itu adalah merupakan tahapan untuk lebih mudah mempelajari tentang keadaannya, bagaimana menceritakan tentang diri kita sendiri melalui kisah-kisah para nabi. Ya, kita sebut itu secara makro, dengan kitab-kitabnya juga secara makro. Ternyata seluruhnya itu ada pada diri kita secara mikro, dan itu sangat mudah untuk dipahami. Jadi sangat penting bagi kita memahami kembali tentang agama. Kalau berbicara agama adalah berbicara tentang fitrah penciptaan manusia atau diri kita sendiri, itu sangat mudah kita pelajari. Karena apapun yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah cerita tentang diri kita sendiri. Nah, kalau ini konsepnya, Stas, kalau saudara-saudara kita yang berbeda golongan lah, saya bilang begitu, bukan berbeda agama, tapi berbeda golongan. Kalau memahami ini, saya kira mungkin perdebatan, pertentangan itu tidak perlu ada. Kalau mereka mengembalikan bahwa konsep agama itu kembali kepada mempelajari diri sendiri. Kalau mereka bisa memahami hal ini, memahami Al-Quran, jadi mempelajari diri sendiri. Kan Al-Quran kan kalau dari edisi sebelum-sebelumnya itu kita kan pernah bahas itu, bahwa sebenarnya Al-Quran itu ya, kalau saya mau ambil garis dasarnya, bahwa sebenarnya mempelajari diri sendiri. Konsepnya itu memakai bahasa ayat-ayat mutasyabiah. Ya, jadi rumusnya seandainya mereka bisa memahami hal ini. Tetapi kan kita pikir bahwa justru Al-Quran sendiri yang menceritakan keadaan manusia itu ketika dia sudah menerima amanah. Dalam hal ini dia sudah menerima jasad itu sebagai wadahnya dan akan terlahir ke dunia. Maka ketika dia terlahir ke dunia, dia akan berada dalam keadaan zalim dan bodoh. Jadi kalau dia tidak kembali kepada petunjuk Al-Quran, petunjuk firman itu sebagai artinya suara Tuhan yang menciptakan dia sendiri, yang menjelaskan tentang dirinya sendiri, ya dia tidak akan menemukan jati dirinya. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, seluruh manusia. Supaya tidak ada pertentangan lagi gitu. Jadi dalam hal agama memang tidak ada golongan. Dalam hal agama Allah itu mensejajarkan seluruh manusia. Manusia pada prinsipnya tercipta dalam keadaan fitrah. Seluruhnya fitrah. Tidak ada yang tercipta dalam keadaan lain. Kullu mauludin yuladun alal fitrah, ini hadis Nabi. Nah, lalu kemudian kata kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi Nasrani itu adalah jasadnya sendiri, wadahnya sendiri, dan masing-masing orang yang terlahir di muka bumi ini melekat padanya dua dimensi ini.
ada yang fitrah, ada yang agama nenek moyang. Nah, dengan petunjuk Al-Quran ini, dengan belajar agama ini, diharapkan manusia bisa keluar dari kungkungan atau ikatan agama nenek moyangnya, ikatan kekuatan hawa nafsunya, dan kembali kepada fitrahnya. Fitrah yang tadinya dia tercipta sangat lengkap, sangat murni, sangat tidak ada cacat ya, fitrah tanpa cacat. Ketika dia memasuki jasad, maka itu dia akan cacat sampai dia bertobat. Jadi kembali ke pertanyaan pertama tadi awal. Ya. Jadi mungkin ini hanya saya berasumsi bahwa kemungkinan besar ini jadi saya bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi ternyata kitab-kitab yang dibawa oleh para nabi ini sebagai pembawa berita itu tercantum dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Sebenarnya bahasa yang tepat itu adalah nabi-nabi itu menerima sebahagian dari isi Al-Quran berdasarkan tahapan-tahapan yang harus mereka ketahui. Seumpama di Ibrahim, isi Al-Quran tentang apa? Tentang Tauhid. Ya, di zamannya Musa tentang apa? Tentang hukum Islam, namanya Taurat. Kalau di Nabi Isa, ya tentang hikmah atau makna di balik ini, di balik hukum ini, namanya Injil. Jadi wajarlah kalau ada bahasa mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna. Kalau disebut penyempurna, sempurna memang dari awal. Artinya yang turun itu memang isi dari kandungan Al-Quran. Cuman dibelah-belah dulu. Ya, yang penting dipahami bahwa ya yang ketika nabi-nabi sebelumnya turun, mereka atau Al-Quran ini sudah turun sejak bahkan sejak Nabi Adam, bahkan sejak Nabi Adam ketika Adam diturunkan ke dunia diberitakan kepadanya, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Adam itu bertemu dengan kalimat. Kata kalimat ini apa? Ternyata Al-Quran menjelaskan sesungguhnya Isa itu adalah ruh dan kalimatku. Jadi Adam menerima kalimat berarti dia menerima Isa. Siapa itu Isa? Isa itu firman. Firman itu Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran itulah Adam bertobat. Jadi Al-Quran turun sejak Nabi Adam. Jadi Nabi-Nabi sesudah itu menjelaskan tentang kandungan Al-Quran. Ya. Kalau dibutuhkan dalilnya bisa dibuka barangkali. Kalau dibaca dalilnya, nanti siapa tahu ada yang bertanya di mana ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu, nanti boleh kita bahas pada periode gitu barangkali. Ya. Jadi ini hanya sekedar ini gambaran saja. Jadi memang perlu saya sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di sana yang tadinya beberapa pertanyaan dititip itu tentang ini agama, ternyata sudah jelas bahwa seperti kitab-kitab para nabi kami yang ditanyakan bahwa ternyata mereka semua Islam. Ternyata mungkin saya bisa bahasakan seperti ini bahwa mereka itu kedatangan mereka itu hanyalah bertahap. Jadi Al-Quran sudah turun tapi diturunkan secara bertahap. Mungkin hampir sama dengan manusia. Mulai dari ayunan bayi kemudian merangkak lalu duduk, berjalan, berdiri dan sebagainya. Luar biasa memang. Jadi memang istilahnya ini sudah dikonsep sedemikian rupa. Allah sudah perancangannya sangat terapi dan luar biasa Al-Quran. Luar biasa. Jadi mungkin satu diri. Sampai di sini dah untuk dan insya Allah masih akan berlanjut pemahaman ini lebih tajam lagi. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.